Di video ini, saya akan menunjukkan interface Goods Monitoring Tool. Ini adalah tampilan dari Goods Monitoring Tool. Di sini ada name yang dapat diisikan nama produk, price, harga produk, ID, dan di sebelah kanannya ini input ID. Jadi ketika kolom nama produk dan harga produk atau salah satu dari itu diisi, maka input ID ini dapat diklik untuk pembuatan ID barang. Jadi ID barang dibuat secara otomatis. Kemudian kita juga mengisikan informasi lain tentang barang, yaitu jumlah barang yang ada pada storage kita, kemudian manufacturing date dan expired. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar dari produk tersebut. Nah, di record view ini nantinya akan muncul tabel dari barang yang kita miliki, dan kita juga dapat memview barang tersebut dan mencarinya pada kolom search di sebelah sini. Pada interface Goods Monitoring Tool ini, saya hanya menggunakan label, text box, group box, picture box, dan juga button. Hanya itu saja. Nah, berikut ini adalah program dari interface-nya. Di bagian ini digunakan untuk menghubungkan interface dengan database menggunakan MySQL. Kemudian di sini adalah nama database pada localhost, yang mana di sini adalah VBNet MySQL item table. Kemudian di bawahnya adalah bagian-bagian dari interface tadi seperti IDE RAM, name RAM, price RAM, amount RAM adalah yang di sini. Nah, itu masukannya sebagai apa? Sebagai string, boolean, atau integer. Dan di bagian ini digunakan untuk koneksi dari database dengan interface. Dan apabila koneksinya gagal, akan muncul tulisan yang seperti tertulis di sini. Kemudian di bawahnya digunakan untuk bagian mana saja yang akan disimpan di database. Nah, dan di bagian yang ini adalah program untuk interface yang ini. Jadi, click to browse image ini memiliki program seperti ini dan yang nantinya akan tersimpan di database. Program yang ini adalah program untuk memunculkan message box, tapi ada beberapa text box yang belum diisi. Nah, dan bagian program yang ini digunakan untuk menyimpan data-data yang telah diinput pada text box. Kemudian ini adalah program untuk button clear all. Button clear all adalah yang ini. Nah, dan di bawahnya lagi adalah program untuk picture box image input. Jadi ketika ini diklik, yang berjalan adalah dari program yang ada di sini. Kemudian untuk button edit, ini adalah program apabila button edit diklik. Jadi bagian-bagian ini adalah bagian-bagian yang nantinya akan diedit dan diupdate. Nah, ini adalah program untuk text box price, yaitu yang ini. Dan text box price ini hanya bisa diisi oleh angka. Jadi ketika diisi huruf, maka akan muncul dialog box seperti ini yang dituliskan di sini. Begitu juga dengan text box amount, hanya bisa diisi oleh angka. Dan ini adalah program untuk search by name dan search by ID. Jadi di sini kita bisa
mencentang masing-masing dari ini untuk mencari informasi barang kita hanya dari namanya atau dari ID barang tersebut. Nah, ini adalah program yang digunakan untuk checkbox di sebelah search by name dan search by ID. Ini adalah localhost PHP MyAdmin dan VBNet MySQL item DB. Ini adalah database dari interface yang tadi. Dan di sini kita sudah membuat tabel, ada 7 kolom dan kolom dengan nama-nama ini adalah kolom yang nantinya akan diisikan data melalui interface. Jadi di interface tadi seperti yang kita lihat terdapat name, ID, price, amount, manufacturing date, expired, dan image. Nah, nanti ketika data dari suatu barang atau produk di-input melalui interface dan disimpan, data-data tersebut akan tersimpan di database ini yang nantinya dapat kita lihat di bagian ini. Nah, berikutnya kita akan mencoba mensimulasikan interface yang telah kita buat. Jadi ketika ini di play, nah tampilannya akan jadi seperti ini. Dan di sini sudah terdapat daftar-daftar barang yang sudah saya masukkan sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lihat di localhost. Nah, di sini barang-barang tersebut sudah terdaftar di tabel ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan barang yang baru. Nah, kita lihat di localhost, barang yang baru sudah tertera sesuai dengan apa yang kita input. Kemudian kita juga bisa men-search suatu barang melalui ID atau namanya. Contohnya seperti ini. Nah, apabila kita ingin menghapus beberapa barang atau hanya satu barang saja, kita bisa menghapus melalui interface ini. Apabila pada kolom ini barang tersebut di-remove, maka akan secara otomatis ter-remove juga pada database. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.